Yang pernah aku baca dan aku headline di sini adalah dari John Stuart Mill. Oke. Dia tuh pernah menekankan bahwa kebebasan berpendapat itu bukan hanya penting gitu loh untuk Hmm. melindungi individu, Hmm. tapi juga penting untuk menjaga kualitas kebenaran Hmm. dalam masyarakat. Kualitas Iya kan? kebenaran ya, ya. Masuk akal gitu. Jadi Benar-benar. menurut si John Stuart Mill tadi, bahkan pendapat yang keliru aja itu Hmm. memiliki fungsi yang penting gitu loh. Hmm. Oke, selamat malam para rakyat sipil sekalian. Jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan ini udah nggak kerasa dari penghujung Ramadan ya. Benar-benar. Kayaknya kalau nggak besok dari video ini dibuat ya, bukan tayang ya. Besoknya lagi mungkin ya Dua hari Lebaran. lagi, dua hari 2 hari lagi lagi. Lebaran. Untuk yang Lebaran ya minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Siap. Semoga semuanya juga pada lancar-lancar puasanya sejauh ini. Dan Selamat datang. ya, selamat datang di mana tuh? Yang lagi kan rantau terus pulang ke Cilacap Ya, nih ya. kebetulan kita di Cilacap, yang lagi pada pulang ke Cilacap, selamat datang kembali di Cilacap. Oke. Oke, jadi malam ini gini Pak Bewok. Ya. Aku pengen ngebuka diskusi malam ini adalah dengan satu pertanyaan lah yang mungkin sebenarnya cukup simpel ya, tapi sebenarnya dia cukup mendasar gitu loh. Oke. Jadi kenapa dalam banyak situasi masyarakat kita nih ya, mostly gitu, namanya perbedaan pendapat itu sering terasa nggak nyaman, ya kan? Sih sampai batuk nih. Diskusi dikit Bener. jadi debat panas gitu, nggak cocok dikit, Ya. berantem gitu kan. Betul. Sampai akhirnya tuh sering keluar kalimat kayak udahlah nggak perlu didebatin gitu kan. Udahlah yang penting rukun-rukun aja gitu. Iya, Itu iya, sering iya, banget gitu loh iya, kita iya. dengar itu. Atau misalkan jangan kayak gitu deh, jangan terlalu keras nyampein pendapat gitu. Itu bahkan baru kejadian lah ya kalau teman-teman tahu Beberapa di media waktu sosial. kemarin ya. Ya padahal kalau kita lihat gitu ya dalam sejarah, terutama perkembangan ilmu pengetahuan gitu kan, ataupun ya dalam sejarah demokrasi, perbedaan pendapat itu kan justru memainkan peran yang cukup penting gitu loh, ya kan? Iya Ya sih. ilmu aja berkembang karena teori-teori itu kan dipertanyakan dan Betul. diperdebatkan gitu kan. Terus juga namanya pemikiran itu kan dia berkembang ya karena argumen-argumen yang diuji terus gitu. I see. Bukan yang dibiar-biarin aja, bukan yang sekedar dipatu-patui aja itu kan. Jadi ya makanya malam ini ya saya pengen ajak diskusi gitu kan. Satu pertanyaan yang ya menurut saya penting gitu loh. Yap. Apakah kita sebagai masyarakat itu sudah cukup nyaman hidup dengan perbedaan pendapat? Kira-kira gitulah gambaran luasnya ya. Ikutin terus ya. Jadi yang pertama tuh gini Pak Bewok. Pertama tuh aku pengen bahas soal harmoni sosial lah sama ketidaknyamanan terhadap konflik ide. I see. Jadi gini, gampangannya tuh gini ya. Kita tuh ada satu karakteristik budaya yang sebenarnya itu ya positif ya gitu dalam masyarakat kita gitu loh. Yaitu ya itu tadi nilai harmoni sosial itu kan. Jadi dalam banyak interaksi sosial kita tuh kan mostly itu kita ngejaga hubungan baik gitu loh. Bahkan seringkali ya itu menjadi prioritas yang sangat tinggi gitu loh. Iya. Kita tuh diajarin buat tidak mempermalukan orang lain ya kan. Kita juga diajarin untuk tidak terlalu konfrontatif. Terus juga kita diajarin untuk ngejaga ya keseimbangan relasi sosial gitu kan. Dan nilai ini tuh ya tentunya memang memiliki fungsi sosial yang cukup penting gitu kan, bahkan mungkin sangat penting gitu kan. Sepakat. Cuma dalam studi budaya yang pernah aku pelajari itu kan banyak masyarakat ya kebanyakan sih dari yang aku baca tuh di Asia gitu loh. Itu yang dikenal memiliki gampangan itu orientasi kolektivitas lah, orientasi kolektivitas yang kuat gitu. Jadi menjaga harmoni sosial itu tuh sering banget dipandang sebagai bentuk kedewasaan dalam relasi sosial maksudnya, ya kan? Cuma ya dalam beberapa penelitian kan juga tercatat gitu loh bahwa orientasi harmoni yang sangat kuat itu kan juga kadang membuat masyarakat tuh jadi itu terlalu berhati-hati gitu loh dalam mengekspresikan perbedaan pendapatnya secara terbuka ya kan. Terus juga ya menariknya tuh gini, dari perspektif neuroscience sosial, manusia itu kan ya sebenarnya memang memiliki sensitivitas biologis lah terhadap konflik-konflik sosial gitu kan. Iya. Jadi dalam beberapa penelitian yang pernah saya baca itu nunjukin bahwa pengalaman penolakan sosial itu dapat
mengaktifkan ya area otak seperti anterior cingulate cortex lah kalau aku nggak salah Oh, ingat, nanti teman-teman boleh koreksi ya. di bagian Yang ini ya, ya otaknya. yang itu tuh berperan dalam memproses rasa tidak nyaman gitu loh, Hmm. ataupun ya social pain istilahnya. Jadi artinya memang secara biologis konflik sosial itu memang dapat terasa nggak nyaman memang bagi manusia gitu loh. Dari situ udah mau nanggepin dulu nggak? Iya benar. Aku pikir gini ya, ngelihatnya mencoba objektifnya gini Pak. Kalau dalam rangka menguatkan tadi harmoni sosial, aku pikir Ya, dalam sebuah kelompok masyarakat kita saling menjaga apa ya, terah marwah gitu. Marwah ya, itu aku pikir itu oke lah ya. ya, Cuman yang mungkin di sini konteksnya kalau lagi sedang ini ya, menyampaikan pendapat ya, dalam forum diskusi, mungkin kayak gitu kan ya. Artinya apa ya, aku mau bilang gini, dalam satu kelompok masyarakat gitu. Terus kita kan di Pancasila pun juga dikenalnya musyawarah mufakat kan gitu kan ya. ya, Nah, dalam musyawarah itulah momen ya, untuk perdebatan idenya itu muncul kan untuk ya, mencapai mufakatnya ini kan gitu kan ya. ya, Nah, ini yang menjadi aku apa menjadi menjadi menarik dan aku menyorotinya memang ketika dalam forum gitu ya. Kalau Pancasila nyebutnya musyawarah mufakat ataupun musyawarah gitu ya. Cuman kalau di kita mungkin bahasa kayaknya lebih dikenalnya FGD ya. Fokus forum forum atau fokus group discussion kayak gitu. Nah, hmm, itu kan sebenarnya di usia kita tuh momen untuk saling melemparkan ide gitu kan ya, untuk saling ya, apa ya, brainstorming kayak gitu kan ya. Nah, brainstorming, brainstorming itu kan kemudian muncullah eh ide dari masing-masing kepala yang ada di forum tersebut kan gitu ya, Pak ya. ya, Nah, yang menarik adalah masyarakat kita tuh apa namanya, memang terlihat gitu ya, ABS gitu. apa tuh Asal guys? bapak senang gitu ya. Apa ya, people pleasure ya bahasanya kayak gitu kan. Iya, iya, lebih ke arah situ banyak Di situ kan. akhirnya jadi people pleaser gitu Ya, loh. konteksnya ketika lagi berdebat, tapi budaya kita mostly masih ke bawah people pleasure-nya itu gitu kan. Iya, Jadi gampangannya nggak enakan. gak enakan, ya Ya, benar. Akhirnya membuat individu itu takut untuk berpendapat. iya, Ataupun di dalam forum yang tadi itu ya, ada kelompok yang akhirnya merasa hapsi dominan gitu ya nggak sih? ya, Anggota atau person yang menyampaikan ide itu ataupun bahkan kritik ide besarnya hmm. itu malah dianggap sebagai serangan personal. Padahal kan nggak kayak gitu ya kan? Iya, iya, itu yang sangat masalah gitu Nah, di loh. situ ya kan. Nah, masyarakat kita itu cenderung untuk menganggap ide itu bagian dari pemikirannya kan. Tapi ternyata ketika ide itu diserang, person ini malah merasa kayak disudutin, dipojokin Iya, segala macam kan itu kan. Padahal ide itu adalah properti. Aku bilang intellectual property lah bahasanya itu, bang, bagian dari intellectual property yang sebenarnya untuk mencapai mufakat tadi kan di situ ya ya, kan. Nah, akhirnya kayak banyak contoh kasus gitu ya, debat soal mungkin kalau yang terakhir itu ya kita lihat di fenomena TV nasional tuh mungkin di level nasionalnya yang besar ya kemarin itu ya, tapi bahkan di yang paling kecil aja di struktur organisasi masyarakat tuh ada rapat RT, rapat RW. ya, Karena aku pengurus ya salah satu di lingkungan tuh, itu pun juga juga beberapa kali terjadi gitu loh. Ketika musyawarah apa namanya di tingkat RT RW ada yang ngasih ide kayak gitu dianggapnya menyerang gitu, atau iya, si ketua rapatnya merasa karena merasa dominan jadi itu nggak cocok lah dengan pemikirannya dia. iya. Akhirnya apa ya, cekcok gitu loh. Loh, Iya, padahal kan kita lagi nyerang, lagi apa ya, lagi itu menemukan menarik gitu. solusi Jadi kan gitu kan. itu yang tadi aku sering bilang gitu kan, kayak masyarakat Indonesia itu nggak bisa bedain mana idea mana selfnya gitu loh. Iya benar-benar. Ketika yang diserang idea seolah selfnya yang diganggu Ya, gitu kan. personalnya Jadi kan, bahkan benar-benar. jadi menariknya gini Pak Bewok, apa mungkin gitu kan dalam beberapa situasi gitu Mhm. keinginan masyarakat kita gitu untuk menjaga harmoni itu akhirnya justru ngebuat kita tuh terlalu cepat gitu loh untuk menghindari Oke. diskusi-diskusi yang kritis gitu loh. Nah, Ya kan? bisa jadi kayak gitu Atau ya malah kan. kita tuh kadang lebih memilih ya kesepakatan sosial aja gitu meskipun mungkin secara intelektual Hmm. masih ada banyak gitu pertanyaan yang benar-benar belum dibahas gitu kan. Iya benar-benar benar. Karena itu tadi ya banyak yang merasa diserang egonya, Egonya padahal sama idenya yang diserang, akhirnya betul. banyak juga orang, "Ah, udahlah." Nah, Karena apa ya, bagiku juga sebagian orang ya menurut keyakinan ya, gue gini Pak. Konflik tuh dianggap dosa gitu. Diskusi tuh dianggap musuh gitu ya kan. iya, Sebagian diskusi orang ya. dianggap konflik. Konflik sorry maksud Ah, aku. Diskusi dianggap sebagai konflik,
Karena apa namanya ya? Kebanyakan orang yang berkuasa atau yang dominan tadi itu ya kan, Ya, misalnya pemimpin rapat segala macam tuh merasa forum ataupun member diskusi yang ayem tuh adalah apa namanya, mudah disetir kan bahasanya gitu, karena ya, perilaku dominannya tadi gitu ya ya, kan. Nah, apa namanya, mungkin ini yang dibentuk dengan ini yang disebut dengan social engineering kan, karena pemimpin rapat dia merasa punya ide, merasa berkuasa, tapi dia melakukan social engineering untuk membungkam, ya iya, kan, hanya untuk formalitas nih iya, forum group discussion ini gitu ya kan. Padahal masyarakat kan juga punya pemikiran ya kan, tapi akhirnya takut berdebat karena akhirnya dominasi pemimpin rapatnya atau penguasanya ini gitu iya. kan. Bahkan kalau kelompoknya lebih dominan gitu kan. Itu dia. Nah, ini yang tadi gue bilang ya, konteksku masih di rapat lingkungan lah, yang paling kecil Iya, RT yang paling RW gitu. kecil. Nah. Nah, sedangkan di sosial media kita juga ngelihat contoh yang lebih besarnya lagi dong gitu ya kan ya. Iya, Ya kita bisa sebut apa ya, orang-orang yang berkuasa yang punya kelompok dominan segala macam juga melakukan hal yang sama, karena mm, ternyata tadi ya egoismenya yang muncul gitu loh, iya, bukan pemikiran bahwa ini sedang mencari solusi, mencari mufakatnya gitu iya, kayak sih. Ya apa, menyayangkan aja gitu bahwa iya, proses berpikir kita dalam FGD itu sebenarnya untuk mencapai tujuan bersama toh gitu. iya. Iya nggak sih? Ya padahal memang namanya idea itu kan untuk dipertarungkan gitu loh, untuk dihancur-hancurin gitu loh sampai ya justru akarnya kelihatan gitu Mereka kan. kelihatan. Ibarat pohon gitu kan ya Ya, ditebang-tebang, ditebas-tebas sampai tinggal akarnya. Nah, akarnya nanti kalau bagus ya tentunya bagus betul. gitu kan. Betul kan, sebenarnya mencari akar permasalahannya apa sih, makanya Iya. diskusi kan sebenarnya di situ ya kan. Hmm. Apa namanya? Bahkan di itu tadi lingkungan RT RW. Di kantor pun juga akhirnya sering terjadi kayak gitu kan. Ya. Pengalamanku ketika rapat gitu kan ya, terus mempertanyakan masalah yang ada, ya kita menyampaikan pendapat. Cuman dirasa tuh sama lawan diskusi kita, kita sedang menguliti dia kan gitu ya kan. Iya. Padahal mah enggak gitu loh. Iya. Dilalah masalah itu terjadi di divisinya dia misalnya gitu ya. Ya. Bahkan ketika terjadi di divisiku misalnya kayak gitu, aku juga yaudah silakan menguliti gitu ya, aku bahasnya kayak Ya. gitu ya kan, silakan deh kalau ada masukan, silakan ada kritik gitu kan ya. Aku berusaha bijaknya adalah mereka sedang nggak nyerang personalku, mereka sedang Iya, menyimak apa harusnya sih yang seperti itu salah, sikapnya gitu seperti kan. itu kan, Hmm. sebaiknya kan gitu kan, nanti yang Ya. lagi aku coba. Nah harapannya pasti ya kita punya apa ya, sampai detik itulah gitu ya kan, di usia kita kayak gini, Iya. bahkan adik-adik kita ini, anak-anak kita juga perlu dibikin, perlu di apa ya, transfer knowledge bahwa ketika berdiskusi soal ide gitu kan, itu bukan sedang menyerang personal kan gitu kan, Iya. underline-nya di situ Iya. kita kan, bener banget. Yang akhirnya tuh jadi sifatnya tuh jadi resiprok gitu loh. Nah ya, Yang punya ide kebanyakan nggak mau disenggol idenya, berasa personalnya yang diserang. iya, Tapi orang yang udah capek dengan itu merasa udahlah males berdebat gitu kan, iya, ikut-ikutan aja lah. Yang penting mayoritas pengennya apa ya, kesepakatan sosial aja gitu loh, bukan akhirnya mempertarungkan ide benar-benar secara pertarungan intelektual gitu loh, iya. ya kan? Fun fact-nya ya, hal kayak gitu ya, dominasi yang sering terjadi, sependek yang apa namanya, di korporasi aku ikutin pun itu sering terjadi gitu kan ya. Ya. Bahkan sama akhirnya memunculkan sikap apatismenya itu loh, Pak. Iya. Itu yang akhirnya apa ya, menyayangkan ya. Aku menyayangkan gitu ya kan, ketika Ya. kita udah berusaha ide itu akhirnya kita berusaha menyampaikan ide segala macam, tapi dipatahkan. Tapi tidak dihargai gitu kan. Ya. Malah kitanya dianggap musuh tadi Dia aku nggak bilang. musuh. Ya, akhirnya aku pribadi atau mungkin orang-orang yang udah sering kayak gini pun sampai detik tadi, ya wis lah. Ya akhirnya Ya udahlah. percuma udah kasih pendapat juga dipatahin nih, kasih Ya pendapat dipatahkannya bukan formalitas tok apa ya? gitu. Dipatahkan itu bukan dipatahkan secara intelektual Iya, gitu loh. gitu ya kan. Bener-bener ya malah nggak diterima aja Nggak gitu. diterima gitu. Bahkan kalau diambil hatinya adalah kalimatnya bisa sampai ngomong kayak gini. Ini kalau bahasa Cilacap aja gitu ya. Kau sih ngerti apa gitu. Iya. Kamu sih ngerti apa gitu ya kan. Ah, Karena dilalah yang dominannya adalah lebih senior misalnya kayak gitu kan. ya. Dia menganggap frameworknya itu adalah punyanya dia, di zamannya dia segala macam gitu kan. Ya. Nah, pemikiran kita kan berdasarkan data, berdasarkan studi, pengetahuan, memang bukan Ya. pengalaman, tapi berdasarkan data dan keyakinan yang kita tahu dari kita baca ini, Ya. itu lebih baik loh daripada pengalaman Bapak Ya. mungkin kan kayak gitu Ya ya. harusnya kan kalau diskusi yang sehat bukan seperti itu, bukan Ya. "Oh, kamu ngertinya apa, bukan gitu. Iya, Ya bukan kayak gitu. bantah aja argumennya dengan argumen lagi gitu Betul. kan. Minimal beda data nggak sih? Ya Iya. kan?
Kalau datanya adalah pengalamannya dia, ya udah monggo, bukan Iya. berarti dipatahin. Kamu sih ngerti apa gitu. Iya. Itu yang sangat Kayak disayangkan bukan gitu bukan ya. dipatahkan deh kalimatnya tuh. Nggak diterima aja gitu. Nggak diterima Karena ya, kalau makanya dipatahkan mungkin masih bisa mending ya. Nah, ada maknanya, masih bisa positif gitu. Kayak betul. misalnya, oh, misalnya dari Pak Bewo kasih saran ini, Ya, ternyata dikasih hantaman, realitanya nggak gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu kan ya, terpatahkan. Tapi kan terpatahkan. sehat gitu loh. Bener. Bukan saling serang personal gitu kan. Sementara kitanya mencoba membenturkan ide, Ya. dianggap nyerang personalnya sampai akhirnya keluar kalimat, lah kamu ngertinya apa, kamu siapa, kamu belajar sama Nah, siapa, itu udah sering kayak begitu, kamu siapa ya ya? kan? Kamu udah apa? Ngerti apa gitu kan? Iya, Anak kamu kemarin gurunya siapa? siapa gitu, Gurunya siapa? nggak masuk Bener, nggak bener, masuk bener. akal gitu loh. Oke lah, mungkin gini ya, karena gini loh, dalam sejarah pemikiran manusia gitu kan, Mhm. kemajuan intelektual itu kan sering lahir bukan dari kesepakatan yang cepat gitu loh, Oke, tapi iya. kan dari dialog yang jujur gitu Dialog yang jujur, terhadap betul. perbedaan. Betul, betul. Kira-kira gitulah ya untuk pembahasan pertama kita. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua nih Pak Bewok. Jadi aku Siap. pengen bahas tentang ya perbedaan pendapat sebagai fondasi demokrasi. Siap. Jadi ini harusnya jadi dimensi yang lebih filosofis ya. Mhm. Karena kalau kita melihat sejarah pemikiran politik modern itu kan, Mhm. perbedaan pendapat itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang harus dihindari gitu loh. Ya nggak Oh sih? ya, betul. Justru itu kan merupakan bagian fundamental Ya, dari demokrasi itu sendiri ya ya. kan. Mhm. Jadi kayak misalnya filsuf-filsuf politik itu kayak yang pernah aku baca dan aku highlight di sini adalah dari John Stuart Mill. Dia Oke. tuh pernah menekankan bahwa kebebasan berpendapat itu bukan hanya penting gitu loh untuk Hmm. melindungi individu, Mhm. tapi juga penting untuk menjaga kualitas kebenaran dalam masyarakat. Kualitas Iya kan? kebenaran, ya, ya. Masuk akal gitu. Jadi Benar, menurut benar. si John Stuart Mill tadi, bahkan pendapat yang keliru aja itu Hmm. memiliki fungsi yang penting gitu loh. Mhm. Ya. Karena gini, melalui perdebatan itu kan harusnya apa ya bilangnya itu masyarakat itu kan akan memiliki kesempatan untuk menguji ya kan, Oke, memperbaiki betul. ataupun ya memperkuat suatu gagasan gitu loh, ya Mhm. kan? Mhm. Jadi tanpa adanya perbedaan pendapat gitu kan yang namanya ide-ide ya yang udah kita yakini bahkan itu kan itu mungkin nggak pernah benar-benar teruji gitu loh. Iya, iya sih. Gini, jadi dari perspektif psikologi kognitif, Ya. ketika seseorang itu apa ya gampang itu menghadapi suatu informasi yang bertentangan dengan keyakinannya, Mhm. itu kan sering muncul kondisi yang disebut sebagai cognitive dissonance. Nanti bisa Kalau nggak nanti. salah istilahnya itu cognitive dissonance. Teman-teman Mhm. boleh koreksi ya. Jadi itu kan kondisi yang dia itu menciptakan Ya, ketegangan mental gitu loh, ya. yang membuat manusia itu cenderung mempertahankan keyakinannya gitu. Ya, ya. Bahkan ketika ya dihadapkan pada informasi-informasi yang baru tuh, gampangnya Oke. kekeh lah, Ya, ya kan? bebal batu. Bisa. Jadi apa ya? Jadi pertanyaannya itu gini, apakah kita itu sebagai masyarakat itu kan sudah cukup terbiasa gitu Hmm. memandang perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses pencarian kebenaran, ya Oke, kan? oke. Ataukah kita itu masih sering memandang perbedaan pendapat itu sebagai bentuk pertentangan personal tadi Nah, gitu itu loh, dia. ya kan? Itu dia. Gimana coba? Ada yang mau ditanggepin dulu nggak? Bahkan dalam, aku nggak tahu ya, maksudnya terlalu tinggi apa enggak atau ini ya. Artinya gini, dalam konteks kenegaraan aja gitu kan ya. Ya, Kemarin tuh kerasa banget pas pilpres ya, ataupun pas pemilu kemarin lah gitu kan. ya, Sangat kerasa banget bahwa ketika beda pendapat tuh dianggap pengkhianat gitu ya, oleh kelompok itu gitu kan ya. Kita saling kenal gitu kan ya. Aku ambil studi kasus deh di 2 periode sebelum kemarin gitu ya. Artinya sorry, di periode kemarin, kemarin dan kemarinnya lagi gitu ya, waktu pilpres. Aku punya Sebelum momen itu aku punya temen gitu kan di kampus, kita sedekat itu gitu loh. ya, Beda daerah tapi karena di kampus bareng, kita organisasi bareng, pemikiran dia oke gitu kan ya. Berteman lah kita ya kan, sampai akhirnya momen pemilu itu datang. Ternyata pilihanku sama pilihannya dia beda. ya. eh aku nggak tahu apa yang membuat dia sefanatik itu dengan pilihannya, Hmm. dan aku merasa aku biasa aja gitu dengan pilihanku, karena by data aku oke lah dengan pilihanku yang A yang B ini misalnya gitu kan, dia yang A gitu kan. Nah, sampai akhirnya beda pendapat ini, dia tahu kalau aku beda pilihan dengan dia. Ya, Aku dianggap mungkin kalau dibilang pengkhianat terlalu kasar ya, tapi artinya aku di unfollow Facebooknya. ya. Se ekstrem itu dia gitu ya kan, Sampai blok-blokan gitu. sampai blok-blokan, Oh, dan dia declare bahwa
everyone yang apa namanya nggak dukung apa yang Apa yang dia dia pilih? pilih itu bukan teman gue. Dia di tuh di Ya. Facebooknya dia sampai dia eh tadi unfollow ngeblok semua yang enggak alasannya dia dengan declare kayak gitu adalah dia mau bersih timelinenya supaya dia nggak kepancing Oh. untuk debat bahasnya gitu kan. Nah yang gue pikir adalah apa namanya sistem politik kita mungkin gitu ya kan menurut keyakinanku memang cenderung untuk bagi-bagi kue gitu ya. Jadi, ininya loh serigit itu Ya. apa namanya ke bawahnya grassrootsnya gitu kan ya supaya fondasi di bawahnya itu bisa memenangkan siapa yang di atasnya gitu Yang di yang diusungnya lah atas. gitu bahasanya kan gitu kan ya. Hmm. Jadi akhirnya nggak ada check and balances gitu ya untuk bisa melihat secara objektif yang lagi kita pilih ini sebenarnya pemimpin bangsa loh, entah dia partainya siapa dari mana. Menurutku Ya. kan gitu kan Ya. akhirnya kan ya. Ya. Karena kalau semua udah satu suara ya berarti kan apa namanya ya yang yang kalau udah satu suara pemilihnya dia gitu kan akhirnya mengarah ke apa ya saya bisa disetir gitu loh Pak. Tidak ada oposisi Tidak lah. ada oposisi akhirnya Ya. itu ya benar benar benar. Kalau kalau ternyata ruang untuk beda pendapat ini dibungkam disumpah Iya. gitu ya kan nggak ada oposisi akhirnya Hmm. yang nggak ada demokrasi gitu nggak sih Iya. menurutku gitu kan Iya. akhirnya kan di situ ya kan Iya. sangat Benar sih sayangkan itu. sih Sangat dengan pendapat disayangkan. jadi di Betul. situ gitu sih Pak itu pengalaman gue tuh pernah kayak gitu tuh ya kan Dan itu ibarat paling mau basic gitu ya berdebat ya benar berdebat dengan sehat aja gitu kan, dan betul harusnya ketika perdebatan itu sehat, ya ada logika-logika yang tidak terbantahkan harus selesai. selesai Ya kan? iya benar Entah mau ya let's agree to disagree gitu kan, hmm. atau ya terima pendapat yang lebih benar gitu kan. Cuma kan ya jangan merasa egonya Nah itu diserang dia gitu loh. yang merasa gue diserang dan Itu yang sangat disayangkan gitu loh. betul muncul dominasi dan yang paling parah dalam perdebatan itu akhirnya nggak cuma ide doang yang diserang tapi akhirnya personal. Iya, akhirnya malah malah jadi ad hominem. Betul, itu juga dan akhirnya mengulik lagi apa sih istilahnya ya? Yang mengulik sampai identitasnya dikeluarin Ya, lah, sampai di doxing segala macam doxing ya ya. kan, keluarganya diangkat segala Ya, macam. itu nggak sehat Nggak gitu. sehat dan bodoh menurutku sih kayak gitu ya. Ya, Kan. Sayang banget gitu lah ya kan kalau. sangat-sangat disayangkan. Tapi fenomena itu masih ada loh Pak dan Ya, ya sampai sekarang kayaknya juga masih ditemuin gitu nggak sih? itu karena gini ya, kalau dari aku jangankan ketika kita dalam bermasyarakat terus ada hierarki sosial yang mungkin tidak tertulis itu ada gitu loh. Entah dia lebih tinggi secara keuangannya, secara akademiknya, secara jabatannya dalam Iya, masyarakat. Bahkan perdebatan antara anak dan orang tua aja kurang bisa diterima gitu. iya, Dan iya itu benar-benar. harusnya dari keluarga nggak sih dibiasakan gitu kan? Dalam hal terkecil iya betul akhirnya makanya eh aku jadi kepikiran gini Pak, jangan-jangan gitu ya Pak ya. Hmm. Orang-orang yang komentarnya pedas gitu ya, netizen yang komentarnya pedas gitu di Ya, media sosial let's say kayak gitu, jangan-jangan dia adalah bentukan sistem parenting orang tuanya yang ini jangan-jangan ya ini menurut ya. keyakinanku ya adalah dia yang dibungkam gitu Dibungkam di rumah. di Iya. rumah maksudnya gitu ya kan Bisa kayak tadi jadi. Bisa jadi. direndahin yang kayak bilang tadi kamu masih kecil Ya, kamu kamu nggak masih ngerti kecil, kamu nggak ngerti. iya kan nih Apa mungkin loh sih ngelawan orang tua gitu. Anak kecil diam aja. nah dilabelin kayak gitu Iya. sampai akhirnya dia yang nggak ngerti nih apa yang dia dilabelin kayak gitu dan jadi so tau gedenya kayaknya Ya. mungkin gak sih kayak gitu Ikut-ikutan ya so kan? tahu dan akhirnya meluapkan keinginan untuk berdebatnya itu malah di tempat yang ya sebenarnya nggak ada masalah debat di media sosial. Gak ada masalah Cuma cuman kan hmm, budayanya dia bukan budaya retorika yang sehat itu gitu dia loh. maksudnya gitu ya kan artinya kepikirannya adalah kita bagi orang tua gitu ya bapak bapak yang lagi nonton juga nih misalnya kayak gitu ya kan buat aku juga gitu kan mulailah mendengarkan anak kita sedang Iya. berbicara nih gitu ya kan mendengarkan ya Pak jangan Iya, langsung yang pertama dibungkam itu mendengarkan tuh yang paling penting gitu betul loh. jangan langsung dibungkam emang kamu ngerti apa gitu Iya. ya kan? Justru harusnya budaya berdiskusi itu dari rumah nggak Betul sih? kan Paling awal. iya kan kita ya di beberapa episode kemarin kita ngebahas soal trivium itu kan ya bahwa ini mungkin di fase anak yang sedang belajar menyampaikan pendapatnya kan retorik Ya, itu ya dalam retorik retorik. retorik itu kan
bahwa dia sedang menyatukan apa namanya komponen apa Komponen kemampuan berbahasanya, logikanya logikanya, dan coba disampaikan. betul. Nah, akhirnya ketika mungkin salah logical fallacy-nya terjadi, Iya, tadi itu jangan dibungkam. harusnya kita ajarin. Diajarin, diarahin. Iya, Oh kak, kayaknya yang benar tuh gini deh, kayaknya gini. iya, Iya nggak sih? Maksudnya betul. dikasih digali Ya, itu potensinya itu kan. itu pun aku rasa itu hal yang sering terjadi ya. Iya, iya, Jadi iya. anak-anak ketika gini, kalau di sekolah untuk forum grup diskusi seperti kayak waktu episode lalu Iya, Pak yang bilang, Pak itu yang kan bilang. susah. Betul. Terlalu banyak, Iya, jamnya nggak terlalu panjang. Akhirnya iya. kan salah satunya kita untuk mendidik fondasi berpikir anak, Hmm, yaitu melalui, ya kalau dalam liberal arts itu ada namanya trivium, kita ulang lagi, berarti mulai dari grammar, logik sampai ke logik. retorik ya. Iya, Salah satunya itu kan kita juga di rumah itu iya, mengajarkan anak berbahasa betul. yang benar gitu kan, Betul. mengajarkan grammar-grammar yang baik. Iya, Terus juga mengajar dia untuk ya berlogika itu kan ya, sampai akhirnya dari logiknya itu ya pendapatnya, gagasannya bisa dikemukakan gitu loh. iya kan Yang gitu. kita ajarkan adalah dengan sopan, bertanggung jawab. Bener. Iya kan? Kayak gitu. Bahkan kalau bisa kita ajarkan gimana nih kalau mau diskusi sama bapak, sama Iya. ayah gitu kan. Kamu harus bisa ngomong yang persuasif. Iya, kayak Ya gitu. mungkin kita nggak akan bilang dengan istilah-istilah yang terlalu teknis ya, tapi Mungkin. kan pelan-pelan tetap bisa diajarkan loh Benar, anak-anak ini benar, gitu loh. benar. Dan utamanya dikasih konteks bahwa menyampaikan pendapat tuh bukan sebuah kesalahan. Iya, Kan itu ya sih. bukan berantem. Bukan berantem Iya. gitu ya kan. Itu susah sih ya. Susah ya, aku bilang susah karena aku mungkin lagi di fase itu gitu kan. Anak usia 6 tahun yang di rumah yang anakku lah bahasa gitu ya kan. Ya. Itu sedang di fase yang dia mengungkapkan pendapat tapi dengan emosi. Ya. Ya, aku ya sedikit banyak kepancing. Cuman akhirnya aku sadar, oke dia belum punya pengalaman nih. Ya, dia Tetap belum bisa mengelola emosinya Iya, gitu kayak kan. gitu ya kan. Ya memang tugas kita orang tua Iya, makanya. untuk mengajarkan itu kan. Bener banget. Itu nih maksud aku jangan-jangan gitu ya kan. Tapi ya jangan-jangan karena itu juga sih. Bisa Karena jadi banyak kan? orang tua yang ketika anaknya berpendapat bukannya dilawan dengan argumen yang lebih intelek, tapi dibungkam dengan emosi. Itu bukan emosi. Bahkan ya kalau dalam kasus hidupku ya, perbedaan pendapat itu ketika aku mengungkapkan pendapat ya dapat bahasa tangan gitu. Zaman itu kita. tuh lebih Zaman kita maksudnya ya pendidikan VOC itu maksudnya Iya, gitu, iya, beda iya, pendapat dikit yang harusnya kita kepengen loh, ini kita punya argumen loh. betul. Ya kan? Betul. Ya Iya, selain iya. dikasih kata-kata kasar biasanya Iya. ada bahasa-bahasa tangan gitu. Iya, benar. Bahkan biasanya bahasa tangannya itu ditambahin kayak bahasa tangan dengan kemoceng, dengan sapu bahasa tangan dengan sapu lidi gitu kan. sapu ijuk ya bener. Jadi mungkin banyak yang tidak bisa berdamai dengan itu, akhirnya ya di media sosial itu tadi terlalu beringas gitu loh. Karena dia nggak punya ruang ekspresif di rumah, Iya, makanya dia muncul lah di ruangan yang dia merasa nyamannya kan di situ ya. mungkin bukan merasa nyaman lagi, gitu, merasa aman gitu loh. Merasa Karena amannya seolah bahkan. tidak akan ada serangan langsung. Iya, di situ ya. Makanya kebanyakan ketika kayak gitu didatengin kicep gitu kan. Iya bener. Ada tuh kasus gitu Pak. Bahkan gini Pak, yang aku mau bilang Pak. Cukuplah yang represif adalah Yang itu gitu kan. ya, Artinya kita sebagai orang tua gitu ya kan, parentingnya udah deh jangan represif itu aja kayaknya Ya. deh. Maksudnya di era ekonomi yang sekarang ya Pak, di Ya. era dunia yang lagi kayak gini nih. bukan ngajarin untuk tidak bersikap tegas ya. Oh iya. Bersikap tegas tentu, cuma maksudnya ketika ada diskusi itu jangan sampai yang lu masih anak kecil, Itu dia. Coba dikurangin deh itu. coba bener-bener. dikurangin lah gitu-gitu. Bahkan dihilangkan deh kalimat-kalimat itu. Aku akhirnya ke trigger bahwa oh iya bener tuh kalimat itu yang sering keluar dan menahan kita Iya, untuk menahan kita. apa ya bertumbuhnya itu loh Pak, pengen grow up-nya gitu tiba-tiba gua sih ngerti apa gitu ya. Iya, kamu sih ngerti apa? Iya, Nah, kayak itu gitu juga tuh. sering terjadi di ranah sosial itu kan, biasanya di pekerjaan juga. Gua siapa gitu ya kan. Iya, kamu siapa? Kamu siapa gitu ya kan. Kamu gurunya siapa? Kamu belajar di mana? Pengalaman Gitu Pak loh. Magang di situ ya kan. Kamu belajar sama siapa gitu kan. Oke lah, jadi karena gini ya, namanya demokrasi itu kan, terutamanya demokrasi yang sehat itu kan sebenarnya bukanlah masyarakat tanpa konflik ide gitu loh, ya kan? bener-bener. Tetapi justru masyarakat yang mampu lah, gampangannya tuh mampu mengelola perbedaan ide secara rasional, secara rasional dan dewasa, tentunya Yes. juga dengan bertanggung jawab, Oh, ya kan? betul. Kira-kira seperti itulah untuk pembahasan yang kedua. Oke, yang selanjutnya gini Pak Bewok, aku Oke. tuh dari kemarin ada baca perspektif neuroscience juga itu. Nah, menarik. Untuk ketika suatu keyakinan itu bahkan bisa menjadi identitas gitu loh. Jadi itu cukup menarik ya perspektif dari sisi neuroscience itu. Jadi kayak kenapa ya gitu kan, kadang perbedaan pendapat tuh terasa sangat personal. Oke, Kayak tadi lah kita udah bahas gitu kan. Iya. Terus juga kenapa sih diskusi yang awalnya itu rasional
bisa berubah jadi emosional. Iya. Dan itu sering terjadi gitu kan. Seperti Sangat tadi udah sering kita terjadi. singgung lah. Betul. Jadi gini, dari beberapa penelitian yang udah tak baca ya terkait neuroscience Iya. itu tuh nunjukin bahwa ketika keyakinan seorang tuh apa ya, sangat kuat lah, dan itu ditantang gitu kan, itu tuh otak tuh dapat merespon mirip seperti menghadapi ancaman terhadap identitas diri. Ya kan? Terasa kan? Benar. Jadi salah satu struktur otak yang berperan dalam mendeteksi ancaman emosional tadi itu yang disebut sebagai amigdala. Betul. Kemarin ada dibahas juga sama Pak Eng. Ya. Jadi ketika amigdalanya ini aktif, ya respon emosional seperti ya defensif ataupun ya marah itu tuh dapat meningkat gitu loh. Oke. Jadi sementara gini ya, kemampuan kita untuk mengevaluasi argumen secara reflektif itu kan sangat terkait dengan aktivitas di prefrontal cortex, harusnya kan di situ. Nah, itu kan bagian otak yang berperan dalam ya penalaran gitu kan, pengendalian emosi sama pengambilan keputusan. Betul. Nah, selain itu tuh ya manusia juga memiliki kecenderungan kognitif gitu loh yang dikenal sebagai confirmation bias. Kita udah sering bahas ini lah di episode-episode yang lalu gitu kan. Betul. Ya di mana itu adalah kecenderungan untuk lebih mudah dalam menerima informasi yang mendukung keyakinannya gitu loh. Iya. Dan menolak informasi yang menentang itu gitu loh, ya kan? Yang misalnya lagi mikir harimau itu kakinya 2 gitu. Dia meyakini itu, ya dia akan mencari informasi yang itu aja dan lebih gampang menerima itu gitu ketimbang informasi-informasi yang lain gitu kan. Iya, benar. Jadi kalau memang secara biologis otak kita manusia itu memiliki kecenderungan defensif gitu ya terhadap ya tadi tantangan gitu kan, terhadap keyakinan kita gitu kan, maka pertanyaan itu justru jadi cukup menarik nih Pak Bewok. Jadi apakah memang kemampuan berdiskusi secara rasional itu sebenarnya merupakan sebuah keterampilan yang perlu dilatih gitu loh, ya kan? Terus juga apakah kedewasaan intelektual itu mungkin justru terlihat dari kemampuan seseorang itu menahan reaksi emosionalnya gitu loh ketika keyakinannya itu dipertanyakan gitu loh. Iya, benar. Jadi siapa yang mau nanggapin nggak? Jadi sebenarnya pendekatan yang sekarang ini adalah menjelaskan bagian satu tadi Pak ya, bahwa dimana ketika pemimpin rapat yang dia sebenarnya udah dominan gitu ya kan, terus merasa ada yang beda pendapat, terus ya sebenarnya yang diserang adalah ide, tapi dia merasa dirinya itu mungkin penjelasannya di secara neuroscience tadi ada di karena amigdalanya itu tadi. Ya, itu dia. Padahal aku mungkin bisa bilang akhirnya kasar mungkin ya, waras nggak sih? Berarti kita lagi ngajak diskusi nih gitu ya, kita ngajak debat intelektual nih gitu ya kan, tapi malah merasa dia, wah lu lagi nyerang gue ya, gitu kan. Kembali yang tadi tak bilang, kok banyak masyarakat kita tuh nggak bisa bedakan mana self-nya sama mana idenya gitu loh. Kayak gitu. Ketika idenya yang diserang, soalnya self-nya yang diganggu gitu, padahal nggak ke situ gitu kan. Yang paling sering tuh gini Pak, faktanya nih kalau bapak-bapak bingung ya, faktanya gini, atau sorry, ciri-cirinya gini. Ketika orang mungkin ya merasa yang diserang dari dirinya, padahal idenya lagi diserang, padahal gini, suka dengan komentar-komentar, loh kok itu, loh ya, maksudnya kayak ini loh, kalimat-kalimat kayak misalnya nih Pak aku bilang sesuatu A B C D E F G H I J K L, enggak Pak, harusnya tuh gini, loh. Itu loh, reaksi yang low-nya itu kemungkinan dia sedang terserang nih ininya nih apa egonya gitu. Bisa jadi. Ku pelajarin kayak gitu Pak. Yang ku pelajarin tuh bener-bener nih self experience tuh, ketika orang udah nggak terima di debat tuh biasanya komentar yang pertama loh. Ya kan, terus kayak pokoknya langsung emosi lah gitu ya kan. Nah, itu yang sering aku ketemuin tuh gitu ya kan. Kenapa akhirnya bisa kayak gitu? Karena ternyata itu tadi penjelasan di neuroscience, dia sedang misalnya kembali ke waras gak sih gitu. Ya, jadi langsung defensif gitu loh, bukannya berpikir gitu. Dia bisa berpikir normal gak sih sebenarnya gitu. Ya, makanya itu tadi jadi satu pertanyaan gitu kan, apakah memang sebenarnya keterampilan kayak gitu tuh butuh dilatih gitu loh. Ya, kayak gitu. Ya kan? Betul dilatih, dan pasti dilatih ya. Sama mungkin ini Pak, ada pengaruhnya hal-hal lain ya Pak ya, kayak aku tahu gitu ya, di beberapa artikel aku baca ini Pak, fenomena yang nggak tahu etis apa nggak bahas ini, cuman PMO itu loh Pak. Kecanduan PMO itu loh, pornografi. Oke. M-nya apa gitu, nanti tolong dilengkapi ya. Biasanya di PMO itu
sebenarnya aktivitas itu makanya tidak boleh keseringan atau bahkan tidak boleh terpapar sebegitu hebatnya, karena itu sebenarnya merusak prefrontal cortexnya itu tadi. Oh, Yang ku ya baca ya di ya artikel ya. ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika orang yang sudah rusak Ya prefrontal cortex itu tadi. itu tadi, dia tidak bisa membedakan ini yang lagi didebat adalah idenya Iya. atau sebenarnya egonya ya gitu. Ya Aku pernah sementara bilang kan gitu loh, Pak. kemampuan tadi untuk mengevaluasi argumen secara apa ya bilangnya itu secara reflektif itu tuh ya terkait dengan aktivitas di prefrontal cortex Itu dia gitu maksudku. kan. Kalau prefrontal Malah cortexnya dirusak dirusak dengan hal-hal dengan ini ya PMO kan, tadi. dengan PMO tadi itu ya kan, akhirnya tadi dia tidak bisa membedakan nih gitu kan, Ya istilahnya ya gampangnya ya ya. Ya. apa deh, berpikirnya itu jadi nggak, Ya udah brain rot lah. nah itu dia kita bisa bilangnya gitu ya kan. Artinya apa? Artinya penting banget nih untuk, aku nggak tahu ya, maksudnya buat kita bapak-bapak laki-laki gitu kan ya, ke anak-anak kita atau mungkin ke Ya. adik-adik kita, coba deh bener-bener untuk bisa menciptakan generasi yang bagus secara intelektual, Ya. yang ketika berdebat, yang didebat adalah ide bukan Ya. egoismenya. Itu deh, coba deh aware sama satu hal tadi soal PMO tadi, gimana akhirnya kecanduan pornografi atau enggak gitu ya kan, Ya. atau sebenarnya apa sih yang terjadi, dia punya permasalahan apa sih sebenarnya, itu mungkin lebih penting untuk digali gitu loh. Ya. Untuk tadi dalam rangka tujuannya adalah menciptakan generasi yang siap untuk berdebat secara intelektual, Ya berretorika Untuk- dengan baik dan bertanggung berretorika jawab dengan lah ya. baik. Itu maksud aku gitu. Punya kedewasaan intelektual tadi. Kecerdasan intelektual, kecerdasan berpikir kan, Iya. dengan akhirnya kan gitu kan. Ya berarti ya bisa kita simpulkan sebenarnya benar ya. Berarti kan kedewasaan intelektual itu ya justru terlihat dari kemampuan seorang tadi bisa menahan reaksi emosionalnya gitu loh. Menahan, Ketika itu kata kuncinya. keyakinannya itu dipertentangkan gitu Yes. kan ataupun dipertanyakan. Itu dia apa, konklusinya tuh kayak gitu tuh, betul. Iya. Makanya harusnya berarti kita seharusnya tuh malu gitu loh ketika misalnya bilang, "Oh, kalau yang gini-gini tuh ribut, tapi kalau yang gini pemersatu bangsa." Nah, kata kuncinya dia tuh pemersatu bangsa itu tuh Yang ya. pemersatu bangsa tapi yang dalam konteks negatif ya. Paham lah ya teman-teman yang nonton ya. Itu Pak, di situ Pak. Ya itu, tapi ya kita jangan sekedar menyalahkan, itu kan hal eksternal yang merusak ya. Of course. Tapi kan itu tadi harusnya kemampuan untuk ya lebih reflektif itu Yap. kan diciptakan dari pelatihan juga loh, maksudnya dari pengajaran, dari kebiasaan. Ya. Yang tentunya kita sebagai bapak-bapak harus membiasakan itu kok ya keluarga kita lah paling tidak dulu. Minimal di keluarga Minimal di kita, keluarga kita itu kita gitu. bentuk itu kan. Iya. Aku nggak tahu Pak, misalnya di era sekarang ya, aku nggak sedang berusaha jujur ataupun apa ya, fenomena yang lagi komentarin adalah saat ini di era ekonomi yang sekarang ini, aku mirisnya anak SD udah bisa melakukan hal itu gitu. Maksudnya apa ya bahasanya, apa ya, melakukan hubungan badan gitu ya kan. Oh. HS lah bahasa sekarang Ya, tuh. ya, ya. Maksudnya di usia SD dan SMP gitu bahkan. Yang aku mau bilang adalah anak semuda itu gitu kan ya, sudah bisa kepikiran ke sana dan bahkan melakukannya gitu ya kan. Ya. Yang mengkhawatirkan adalah pengaruh lingkungan terhadap anak ini sampai bisa berani melakukan hal itu gitu. Artinya apa? Aku mau bilang, kan berarti kalau tadi kita kaitan dengan neuroscience tadi gitu ya kan, sebenarnya dia lagi nggak bisa mikir, membedakan penasarannya dia sampai dia akhirnya mempraktekkan itu, tapi usia ini belum cukup loh. Resiko-resiko penyertanya tuh dia belum cukup tahu gitu loh. Artinya apa? Iya, iya. Ini mempengaruhi intelektualnya dia gitu loh ya kan Pak, gitu loh maksudku gitu loh. Kalau itu sih aku lebih menanggapinya bukan mempengaruhi intelektualnya ya, tapi lebih karena memang intelektualnya tidak pernah terbentuk sama sekali Itu gitu dia, loh. iya, Karena bener. ya sorry to say gitu kan, kita udah sering lihat banyak fenomena di mana orang tua kebanyakan, Iya, kita nggak iya. bilang semua orang tua ya, tapi Mostly kebanyakan ya. orang tua itu Betul. lepas tangan gitu loh. Itu dia. Ya, fenomena fatherless kita udah sering lah gitu Iya kan. Tapi sih. kan sebenarnya bukan cuma fatherless gitu, motherless juga Iya. gitu kan. Artinya ketidakpekaan dan Iya. ketidakpedulian, ketidakhadiran orang tua Iya, di rumah, di ya kan? rumah tidak ada, bukan tidak hadir tuh bukan sekedar dia nggak ada di rumah ya, Nggak hadir ya, tapi nggak memberikan pendidikan gitu loh. Dan Betul. akhirnya yang aku paling nggak suka mengelepaskan itu semua ke sekolah, tapi juga ketika sekolah mendisiplinkan, mohon maaf nih anakmu yang bandel, tapi kamu malah tidak terima ya, akhirnya malah guru-gurunya diserang. Itu kan juga paling bentuk sering. kedewasaan intelektual yang sangat-sangat tidak ada gitu loh. Udah lepas dari beretorika kan itu. Iya, makanya sebenarnya gini, aku sepakat ya obrolan kita sampai hari ini di episode 36
apa namanya, adalah berusaha untuk bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya, Iya. mempertanyakan kepada diri kita sendiri kan Iya. kita sejauh mana sih bisa berpikir Iya. sejauh mana kita bisa Karena berretorika kebanyakan tuh kan gitu sekarang kan. tuh aku yang mohon maaf banget ya, bukannya mengecilkan gitu, tapi orang tuh terlalu banyak dengan teori-teori parenting tapi sampai lupa kepada Oke, fondasi berpikirnya sendiri itu gitu loh. dia, benar benar banget, benar Akhirnya banget. tuh saya sekedar sekarang kan teori parenting itu kan sebenarnya punya konteks. Kayak misalnya, oh teori yang A gini untuk Yes, konteks konteks yang A, yes, teori yang B untuk konteks yang B gitu betul kan. Nggak semua betul bisa diterapkan gitu loh. betul betul betul. Tapi sekarang tuh karena sebagai orang tua belum punya Hmm, kedewasaan intelektual hmm, hmm. dan juga ya fondasi berpikirnya masih kurang memadai, Iya, akhirnya dimakan mentah-mentah gitu loh. iya, benar. Ditelan mentah-mentah sampai akhirnya lupa apa tadi? Wah, gini gini. Udah beberapa episode kemarin kita ngebahas soal pembentukan karakter, Ya, ya kan? ya, Identitas tadi. Oke menggunakan lah, identitas. iya, oke lah. Apa namanya? Latar belakang kita siapa dan dari mana itu yang mungkin dinarasikan orang tua. Tapi nggak apa-apa. Kita mau Ya, ngambil pengalaman siapa dari mana yang baik. Yang penting itu ya. ditanamkan secara apa ya, komprehensif ya Pak ya. Iya, jadi kayak kebanyakan itu terlalu sibuk dengan teorinya, tapi lupa akan Iya, materinya apa yang harus disampaikan ke anak-anak gitu loh. Jadi iya. substansinya itu nggak Nggak masuk. masuk dan anak akhirnya bias Iya, kognitif tadi itu kan ya. Apa namanya, nggak punya apa ya, istilahnya karakternya nggak kuat lah gitu bahasanya ya, gitu ya kan, sampai akhirnya tadi nggak bisa ngebedain pas nanti dia mungkin di usia gedenya gitu kan ya, fenomena yang sekarang lagi kejadian nih, berdebat ataupun berkomentar di media sosial dianggapnya lagi nyerang gitu, ya, padahal kan ya itu tadi ya, kamu punya ide apa, kita lagi bikin ide apa ya. nih, kayak gitu ya kan, itu yang Nggak. paling sering Jadi kelihatan kan gitu kan. ya itu salah satunya karena dalam kedewasaan intelektual itu tadi, ketika ada serangan ide dianggap Iya, menyerang personal, iya. tapi juga bersifat sebaliknya juga loh. Mhm. Ketika orang mengemukakan ide yang Iya. diserang personalnya itu lebih jahat lagi gitu kan. Dan sorry itu saya tuh lebih tidak pintar gitu Tidak ya. pintar. Istilahnya terserah lah, tapi saya Benar. sebutnya tidak pintar. Ya bisa yang lain lah gitu Iya kan, kan? ya benar. Karena gini Pak, aku apa namanya, dapat kalimat yang bagus gitu gini. Perasaan benar itu bikin dopamin naik. Ya, Mengakui salah itu, mengakui salah sebagai sakit secara biologis, makanya kita menyabotase pikiran dengan rasa nyaman. ya, Artinya ternyata ada pengaruhnya nih, rasa ya, nyaman dengan dopamin yang naik kan gitu ya kan. ya. Ya Ah, sosial pan itu tadi gitu kan. ya di situ ya kan. Maka kebenaran itu seringnya pahit, tapi kita lebih memilih mati pelan-pelan sambil makan gula. Ini ya, kalimatnya di situ, bahwa yang kau bilang adalah ya itu tadi, kita nyaman nih dengan kondisi sekarang Ya nih gitu kan. confirmation bias tadi Iya gitu di loh. Jadi situ ya lebih kan. nyaman ya kecenderungan kognitifnya itu Iya, lebih mudah menerima informasi yang mendukung gitu loh iya ketimbang benar-benar. informasi yang menantang gitu kan. Iya, makanya lebih lebih penting kita untuk kita tuh misalnya gini ya, di kondisi orang tua, di kondisi yang lebih senior, gen milenial segala macam, lebih penting untuk mengembalikan identitas Ya, kita, ya, identitas anak kita, generasi berikutnya, ya ya, kan. Terus menanamkan nilai-nilai luhurnya, leluhur-leluhur, ya kan. ya, Kita tuh dari siapa segala macam, itu kayak lebih penting sekarang sih deh sekarang, bukan cuma ngasih HP doang ya nggak sih. iya, ya. Itu yang jadi Ya bahkan bukan tantangan gitu bukan ya kan. sekedar menerapkan teori-teori parenting dengan apa ya dengan brutal aja gitu loh. Iya, iya benar-benar. Tanpa ada transfer karakter gitu kan. Nama dan nama Karena karakter. kan harusnya kita sebagai orang tua kan yang ngasih transfer karakter pertama gitu sebelum Hmm, sekolah malah. Bahkan sebelum itu sekolah. lebih lebih lama harusnya prosesnya Iya, di rumah iya, gitu kan. iya. Entah bapak dengan anaknya sambil berdongeng kalau anaknya masih kecil, sambil berdiskusi kalau Betul. udah agak gede dan ketika berdiskusi ya jangan Jangan dibungkam. bunga. Itu tadi Andranya situ. Iya. Jadi akhirnya menurutku sekolah sebenarnya sebagai amplifikasi aja ya. Iya, Bahwa sebenarnya basic fundamental pendidikan pendidikan, itu dari pengetahuan rumah. Iya. dari rumah, dari orang tua ya kan. Ya, karena sekolah itu kan salah satu lembaga pendidikan. Betul. Tapi ya pendidikan itu ya dimulai dari rumah, dari Iya kan. kita sebagai orang tua gitu Yang kan. kemarin kita bahas soal edukare sama educere ya kan. Ya, Itu sebenarnya berangkatnya dari rumah kan dari sebenarnya rumah kan gitu ya bahkan kan. ya. Iya sih. Oke lah, jadi tentunya mungkin gini ya. Masalahnya itu bukan kita terlalu sering berbeda pendapat bahkan kalau dari sini, dari yang Hmm, kita bahas. hmm. Mungkin ya masyarakat kita tuh belum cukup terbiasa gitu loh untuk berbeda pendapat secara dewasa, Sejarah dewasa. secara punya kedewasaan intelektual. Iya, iya, iya.
Oke lah, jadi gini ya, buat semua teman-teman yang nonton, terutama bapak-bapak gitu ya, ya adik-adik juga kalau nonton. Ya mungkin pertanyaan besarnya itu dari diskusi malam ini, itu bukanlah bagaimana kita tuh menghindari konflik dalam masyarakat, bukan ke arah situ. Mhm. Tapi bagaimana kita tuh bisa membangun budaya diskusi yang sehat ya. Betul. Artinya ke situ kan. Arahnya di situ. Karena sejarah itu memang menunjukkan ya bahwa ilmu pengetahuan itu kan berkembang melalui kritik loh. Iya, Berkembang melalui perdebatan. perdebatan benar. Dan pemikiran itu juga ya berkembang melalui perdebatan juga, ya kan? Benar-benar. Dan demokrasi sendiri ya berkembang melalui pertukaran gagasan, Nah, itu ya dia. kan? Itu Jadi mungkin tantangan kita sebagai masyarakat itu bukanlah menghilangkan perbedaan pendapat, bukan di situ. bukan di situ. Melainkan ya kita tuh harusnya belajar bagaimana mengelola perbedaan semua itu gitu kan dengan kedewasaan intelektual tadi gitu Iya. kan. Karena mungkin ya disitulah itu menjadi tanda gitu, menjadi tanda sebuah masyarakat yang benar-benar matang. Ya kan? Persis. Jadi harusnya itu aja lah yang bisa kita sampaikan di obrolan kita malam ini. Tapi benar menuju ke closing Pak. Nanti Ya. gini, kita mengajak ya sekali lagi ya bapak-bapak di generasi kita nih, teman-teman Ya. kita lah atau yang nonton semuanya ini apa sih sebenarnya yang jadi overthinkingnya bapak-bapak sekarang sih atau teman Ya. lagi nonton sih gitu ya kan? Karena ternyata tadi dalam rangka kita membentuk karakter untuk bisa berani menyampaikan pendapat minimal dengan komen sih. Ya. Ini mah dengan berkomentar tapi ya bertanggung jawab ya itu. Siap. Beretorika dengan baik. Oke lah, pokoknya ya itu aja yang kita sampaikan dalam obrolan kita malam ini. Tumbuh terus bersama kami di Bapak-Bapak Live karena kita akan selalu ngobrolin hal-hal yang menjadi overthinkingnya Bapak-Bapak. Yap. Tapi biasanya mentok di pikiran Bapak-Bapak karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi buat semua Bapak-Bapak yang jarang bercerita, cerita aja di kolom komentar channel ini. Kita diskusi dan curhat-curhat di situ. Jadi itu aja. Mungkin sekian dari saya ya. Sekali lagi apa biasanya tagline kita? Obrolan Bapak. Bapak Live, obrolan Bapak bukan basa-basi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.